Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Nilamsari dari program studi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi toksikologi obat dan penanganan keracunan umum dan review jurnal. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Selanjutnya ada definisi toksikologi keracunan. Toksikologi merupakan sebuah cabang ilmu yang mempelajari tentang keracunan, baik penyebab diagnosis serta cara penanganan penderita keracunan. Banyak hal yang bisa membuat orang mengalami keracunan, serta keracunan makanan, keracunan obat, keracunan jamur dan bakteri, serta keracunan zat kimia. Selanjutnya ada penyebab dan jenis keracunan. Yang pertama, keracunan obat-obatan bisa karena keselamatan pada dosis pemberian atau cara penggunaannya yang tidak benar sehingga menyebabkan keracunan obat. Yang kedua, keracunan bahan kimia. Contoh bahan kimia yang paling sering menjadi penyebab keracunan di Indonesia seperti insektisida yang kurang hati-hati sehingga beresiko terjadinya keracunan zat kimia. Yang ketiga, keracunan makanan. Banyak juga jenis-jenis makanan yang bisa menyebabkan keracunan, salah satunya adalah sianida yang terdapat pada singkong atau intiosarkotoksion pada ikan dan juga singkong yang bisa menyebabkan penyumbatan pada tubuli ginjal sehingga menimbulkan hematuria dan amuria. Yang keempat, ada keracunan bakteri atau jamur. Contohnya seperti toksin botulinus yang terdapat pada makanan kaleng yang sudah rusak ataupun enterotoksin yang terdapat pada makanan-makanan yang sudah basi. Selanjutnya ada gejala dan diagnosis keracunan. Yang pertama, keracunan tingkat pertama, penderita mengantuk tetapi masih sadar dan mau diajak berbicara. Yang kedua, keracunan tingkat 2, penderita dalam keadaan sopor tetapi dapat dibangunkan dengan rangsangan minimal seperti dipanggil atau digoyangkan lengannya. Keracunan tingkat 3, penderita dalam keadaan sopor koma dan hanya bereaksi terhadap rangsangan maksimal seperti dengan menggosok tulang dada dengan keras menggunakan kepala tangan. Keracunan tingkat 4, penderita dalam keadaan koma dan tidak ada reaksi sedikit pun terhadap rangsangan seperti di atas. Ini merupakan tingkat yang lebih parah dan mengancam keselamatan jiwa. Selanjutnya ada beberapa gejala umum yang dapat muncul pada seseorang yang mengalami keracunan obat adalah sebagai berikut. Yang pertama, gangguan pencernaan seperti mual, muntah atau muntah darah, sakit perut, diare, dan pendarahan pada saluran cerna. Yang kedua ada nyeri dada. Yang ketiga ada detak jantung lebih cepat, dada berdebar. Keempat ada sulit bernapas atau sesak napas. Yang kelima pusing atau sakit kepala. Yang keenam penurunan kesadaran bahkan hingga koma. Yang selanjutnya ada pertolongan pertama pada keracunan obat. Yang pertama, cek denyut nadi, pola napas dan saluran pernapasannya. Lakukan resusitasi jantung atau paru RCP, yaitu pemberian napas buatan atau penekanan pada dada. Bila penderita tidak merespon ketika dipanggil, tidak bernapas, tidak terdengar detak jantung serta tidak teraba denyut nadi. Yang kedua, jika penderita muntah dengan sendirinya, segera bungkus tangan Anda dengan kain, lalu bersihkan jalan napas, tenggorokan, dan mulut orang tersebut dari
kali petugas medis menyarankan demikian. Dan yang terakhir ada sebelum para medis datang, berikan tubuh penderita menghadap ke kiri dan buatlah penderita berada pada posisi cukup nyaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang review jurnal keracunan pestisida kronik pada petani. Abstrak, penggunaan pestisida dalam pertanian, rumah tangga, dan pekerjaan yang ekstensif dan tidak bijaksana telah meningkatkan resiko pajanan manusia terhadap pestisida dan dampak kesehatan yang terkait. Pestisida adalah bahan yang sering digunakan di seluruh dunia, bahkan ketika penggunaannya yang sering dilarang karena memiliki efek buruk yang diketahui memiliki resiko terhadap kesehatan. Tidak hanya orang-orang yang menggunakan pestisida, tetapi juga mereka yang mengkonsumsi produk yang terkontaminasi. Keracunan pestisida telah menjadi masalah kesehatan masyarakat, utama di beberapa negara berkembang, terutama karena konsumsi yang disengaja atau tidak disengaja dan penggunaannya produk pestisida yang tidak aman selama kegiatan pekerjaan. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui masalah kesehatan pekerja pertanian yang secara kronis terpapar pestisida, untuk mengevaluasi kemungkinan kerusakan pada tingkat genetik, serta untuk mengeksplorasi beberapa perubahan hati, ginjal, dan hematologi. Pestisida adalah zat yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama. Beberapa jenis hama yang paling sering ditemukan adalah serangga, dan beberapa di antaranya merupakan vektor penyakit yang penularannya melalui vektor antara lain malaria, onchoseriasis, filariasis, demam kuning, rickettsia, meningitis, tifus, dan pes. Insektisida membantu mengendalikan penularan penyakit-penyakit ini. Dalam hal keamanan penggunaan pestisida, terdapat perbedaan makna antara toksisitas dan resiko. Toksisitas mengacu pada kemampuan racun yang melekat pada satu material. Toksisitas bahan dievaluasi di laboratorium toksikologi dan dinyatakan dalam istilah kuantitatif seperti LD50 atau LC50. Resiko atau bahayanya tidak hanya bergantung pada toksisitas atau suatu material, tetapi juga pada kemungkinan terpapar saat penggunaan. Pestisida dapat membahayakan manusia melalui keracunan atau kecelakaan. Keracunan disebabkan oleh pestisida yang mempengaruhi organ atau sistem di dalam tubuh. Sedangkan cedera biasanya disebabkan oleh pestisida yang merupakan iritasi eksternal. Beberapa pestisida sangat beracun bagi manusia. Kesimpulan yang bisa kita dapat dari review jurnal di sini yaitu pestisida adalah zat yang digunakan untuk membunuh atau mengendalikan hama. Dalam hal keamanan penggunaan pestisida, terhadap perbedaan makna antara toksisitas dan resiko. Dan yang kedua, toksisitas kronis adalah kemampuan pestisida untuk menyebabkan efek kesehatan yang merugikan selama periode yang panjang. Biasanya setelah paparan berulang atau terus-menerus yang dapat berlangsung untuk kegiatan orang yang terkena. Ketiga, diagnosis keracunan pestisida didasarkan pada riwayat paparan, tanda dan gejala paparan yang pengukuran laboratorium. Kegiatan pencegahan keracunan primer diintervensi sebelum terjadinya keracunan
dan racun pestisida terhadap petani.